Menginjak agenda berikutnya, kita akan mendengarkan produk finansial. Apa saja yang bisa menjadi instrumen investasi dalam kaitannya dengan program pengampunan pajak ini? Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya, soalnya saya lihat udah jam sekian, udah banyak yang ngantuk. Ya, mudah-mudahan jangan pada pulang dulu, karena ntar ada door prize terakhir, gede ya. Jadi gini, saya singkat ya. Pertama-tama ya, Pak Suli saya mengatakan kenapa Sinarmas mengadakan acara ini. Ya, kalau saya, kenapa saya mau mengorbankan usaha, meninggalkan usaha saya, cuti selama 1 tahun, sudah 15 bulan untuk kepentingan tax amnesty. Jawabannya ada 2. Saya kira Bapak Profesor Robert dan Pak Suryadi sudah cukup menyampaikan sedikit banyak mengenai tax amnesty. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai sesi Q&A. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah nilai wajar yang disampaikan tadi memang betul tidak akan diungkit, tetapi informasi yang berkembang di kita sendiri yang via perusahaan ya Pak, apakah memang harus melaporkan kembali di tax amnesty pajak ini gitu Pak? Saya jual tanah misalnya, kena penjual dan pembeli 5%, pajak lagi. Saya taruh uang di deposito di bank, kena lagi, pajak lagi. Sampai kapan saya harus bayar pajak? Nah, yang saya permasalahkan tadi, yang saya sampaikan tadi di awal itu adalah bahwa dari 250 juta penduduk yang taat menyampaikan SPT itu hanya 10 juta. Itu yang saya sampaikan. Masa kan hanya 10 juta sih dari 250 juta? Apakah 240 juta yang lain itu memang tidak usah atau tidak layak itu atau tidak mampu? Itu pertanyaan saya. Saya ingin menambahkan sedikit saja untuk background pada waktu undang-undang ini disusun. Pak Sur ada di sana waktu itu. Saya pengen Pak Sur ini jadi Direktur Jenderal Tax Amnesty kalau misalnya dibikin di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada waktu pemerintah mengajukan konsep RUU ke DPR, itu draft kita itu hanya khusus untuk repatriasi. Tadi sudah disinggung, tidak untuk yang lain. Ya, draft itu yang kita bawa ke UGM, ke UI, ke Unhas, ke UNER. Ada 4 kota besar, ada 4 universitas dan banyak sekali guru besar yang hadir pada waktu itu. Ada stakeholder, ada konsultan, ada tokoh masyarakat, ya, ada pengusaha UKM dan bangunan, tapi atas nama bersama dan dilaporkan oleh saya saja, tidak oleh yang lain. Apakah yang lain harus melaporkan sekarang? Di sisi pasifannya bagaimana Pak? Kita masukkan di modal atau di mana Pak? Cuman itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama pertanyaan kedua mengenai akuntansi aktiva dan pasifa, saya serahkan ke Pak Sidi ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Pertanyaan pertama mengenai tanah milik bersama beberapa WP tapi hanya dilaporkan oleh 1 WP. Kalau kami sarankan misalnya tanah itu ada 4 pemilik tapi yang ngakuin hanya 1. Oleh karena itu 3 pemilik lainnya harus ikut TA menandatangani surat pengakuan nomini. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah kemana uang dari SDA ya, dari sumber daya alam ya? Ya, dari tambang minyak, batu bara segala macam gitu ya. Ya. Itu ada di APBN. Ya. Ada dari PPH Migas, ada dari penerimaan negara bukan pajak namanya PNBP. Ya, PNBP itu udah royalti segala macam itu ada di situ semua. Cuma memang ya kalau saya nggak punya datanya untuk ditunjukkan ya, tapi ada di situ semua. Tapi memang nggak terlalu besar lagi, apalagi dari minyak kita kan importir ya.